Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Nurul Putri Utami, yang akan mendampingi teman-teman untuk belajar higien sanitasi makanan pertemuan keempat dengan topik higien dan sanitasi makanan pada pemilihan bahan makanan. Oke, pemilihan bahan makanan itu kita harus memperhatikan dari beberapa aspek. Yang pertama, saat memilih itu kita melihat dari aspek kebersihannya, kemudian lihat dari penampilannya, serta untuk aspek kesehatannya. Nah, seorang penjamah makanan itu perlu sekali untuk mengetahui sumber makanan yang baik, serta mengetahui ciri bahan makanan yang baik. Nah, hal apa sih yang harus diperhatikan saat seorang penjamah makanan itu memilih bahan makanan? Yang pertama, yaitu kita harus menghindari penggunaan bahan makanan yang sumbernya mungkin nggak jelas gitu. Jadi, asalnya tidak jelas dari mana. Kemudian, sebaiknya kita menggunakan catatan tempat pembelian bahan makanan. Jadi, kita sudah tahu kita akan ini belinya di mana gitu ya. Kemudian kita juga sebaiknya ya menanyakan kepada penjual terkait informasi terkait asal-usul bahan makanan yang akan kita beli gitu. Kemudian kita juga sebaiknya ya membeli bahan makanan yang aman itu yaitu di tempat yang jualannya resmi gitu ya. Kemudian eh, aman gitu ya. Seperti misalnya mau beli ayam. Nah, kita sebaiknya beli di tempat atau rumah potong yang terpercaya atau mungkin yang sudah apa ya dijamin oleh pemerintah bahwa itu sudah halal, baik gitu ya atau resmi gitu. Kemudian kalau ikan tuh ya mungkin di tempat yang resmi, tempat pelelangan ikannya atau bahannya dibeli di tempat yang mungkin dia sudah punya pendingin gitu. Ini lebih aman. Kemudian sebaiknya kita juga menghindari membeli bahan makanan yang sudah kadaluarsa gitu. Jadi harus dibaca labelnya, jangan sampai membeli yang kadaluarsa. Nah, kemudian misalnya kita mau beli daging atau unggas gitu ya, kita sebaiknya beli yang dia masih fresh ya, jangan yang sudah terlalu lama disimpan gitu. Khususnya beberapa makanan seperti organ dalam yang kita sebut dengan jeroan, karena di situ potensi kandungan bakterinya jauh lebih tinggi. Nah, selain itu kita juga sebaiknya membeli daging atau unggas yang apa ya benar-benar tidak terkontaminasi gitu, khususnya racun atau toksin bakteri pada makanan. Nah, prinsip HSM pada pemilihan bahan makanan dan persiapan bahan baku itu bagaimana? Nah, yang pertama kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu ya. Makanan itu dia masuk golongan apa? Perishable, unperishable, atau semi-perishable. Perishable itu adalah bahan makanan yang mudah sekali rusak ya. Jadi seperti daging, ikan gitu ya, sayur, buah. Nah, kalau unperishable itu dia tercenderung lebih awet. Contohnya dia itu yang kandungan airnya rendah seperti beras, kacang-kacangan kering. Nah, kalau semi perishable itu diantaranya ya, jadi dia itu um, cenderung apa ya agak awet tapi ya dia mudah rusak juga, mungkin seperti kentang gitu ya itu atau ubi. Nah itu kan uh, bisa awet agak lama ya, jadi tidak seriskan bahan perishable tapi dia tidak seawet unperishable. Oke, kemudian kita juga harus tahu ya bagaimana cara memilih bahan makanan. Jadi setiap bahan makanan itu apa sih yang ciri-ciri yang baik gitu. Jadi teman-teman sudah belajar ya dulu di pengolahan pangan dasar. Nah, ini bisa dipakai ilmunya. Kemudian teman-teman juga harus tahu cara mendeskripsikan cara perlakuan bahan makanan pada tahap persiapan bahan. Selain itu juga perlu mengetahui cara persiapan alat dan pengolahan bahan makanan itu. Nah, pembelian bahan makanan itu apa sih? Nah, ini merupakan suatu serangkaian kegiatan penyediaan macam, jumlah, spesifikasi bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Atau kalau subjeknya di rumah sakit ya pasien gitu ya. Nah, sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku.
Pembelian bahan makanan merupakan prosedur penting untuk memperoleh bahan makanan. Biasanya terkait dengan produk yang benar, jumlah yang tepat, waktu yang tepat, dan harga yang benar. Nah, macam-macam bahan makanan, tadi kita sempat bicara sedikit ya, itu dikelompokkan menjadi tiga, yaitu perishable, semi-perishable, serta non-perishable. Nah, perishable itu apa? Yaitu adalah makanan yang dia mudah sekali rusak. Sehingga bila kita tidak lakukan penanganan, maka dia ya akan sangat cepat rusak gitu. Contohnya daging, susu, buah matang, sayur, dan ikan. Makanya biasanya setelah kita beli bahan ini kita harus simpan di suhu yang dingin seperti kulkas. Kemudian berikutnya adalah semi perishable. Ini merupakan bahan yang cenderung lebih awet ya dibandingkan perishable, tapi tidak bisa disimpan terlalu lama juga gitu ya di kondisi tertentu gitu. Jadi waktu simpannya terbatas juga. Contohnya adalah bawang bombay, umbi-umbian. Kemudian ada juga yang ketiga bahan lain yang kita kenal dengan non-perishable food, ini adalah yang bisa disimpan dalam jangka waktu lama pada suhu ruang, yaitu seperti beras, mie kering, dan gula, karena cenderung kadar airnya rendah ya, sehingga lebih awet dan tidak mudah basi. Nah, berikutnya adalah penyebab kerusakan bahan makanan. Apa sih yang menyebabkan makanan itu cepat sekali rusak? Nah, ini ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor mikrobiologis, yaitu bahan makanan itu mudah rusak karena adanya telur cacing, cacing atau ulat di dalam makanan. Kemudian ada juga kerusakan mekanis. Ini karena adanya benturan misalnya ya pada bahan makanan seperti buah gitu ya yang mungkin ada lebam-lebamnya. Nah, seperti itu. Kemudian juga ada kerusakan fisiologis dan biologis. Ini biasanya karena terkontaminasi bakteri. Jadi ada bakteri pembusuk gitu ya yang menyebabkan bahan itu mudah sekali rusak. Kemudian ini fisik ya. Nah, ini juga mirip dengan mekanis ya. Jadi ada benturan ataupun jatuh. Serta yang terakhir adalah kimiawi. Ini karena ada efek dari si bahan makanan itu seperti fotosintesis ataupun enzim yang terkandung di dalam bahan makanan. Nah, untuk membeli bahan makanan yang baik gitu ya, kita di awal tuh biasanya ada kegiatan yang namanya pemesanan bahan makanan gitu ya. Nah, pemesanan bahan makanan yang basah ini sebaiknya dilakukan setiap hari gitu ya, terutama untuk suatu industri makanan yang besar seperti rumah sakit, catering. Nah, ini sebaiknya ini memang setiap hari. Nah, ini biasanya kalau kita beli gitu ya, itu langsung diolah untuk siang atau sore serta menu makan pada 2 hari berikutnya. Jadi bisa disimpan, tapi sebaiknya juga tidak terlalu lama seperti itu. Kemudian kalau bahan makanan kering, ini cenderung lebih bisa disimpan dalam waktu yang lama sehingga apa ya, kita perlu menyediakan kayak gudang gitu ya. Nah, contoh bahan-bahannya adalah seperti teh, susu, bumbu-bumbu kering, beras, dan garam. Ini susunya maksudnya susu bubuk ya. Kemudian untuk pemesanan bahan makanan kering ini dilakukannya bisa lebih jangka waktunya panjang, yaitu 2 sampai 3 hari sekali, nah atau seminggu sekali juga masih bisa. Kemudian dalam melakukan pemesanan bahan makanan kering ini, kita sebaiknya itu lihat dulu stok di gudang itu uh, sudah habis atau belum, atau mungkin sudah tinggal berapa gitu, baru nanti kita tentukan akan membeli dalam jumlah berapa. Nah, penyimpanan bahan makanan kering itu tidak dilakukan dalam jumlah yang besar gitu ya, karena gudang itu kan mungkin apa ya, ruangannya nggak besar-besar banget gitu, jadi memang sebaiknya belinya secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Supaya kita bisa mendapat bahan makanan yang terjamin keamanannya, kita sebaiknya membeli di tempat yang aman gitu ya. Jadi ke supplier yang punya reputasi gitu, atau kita sudah tahu apa ya, track recordnya baik gitu. Kemudian kita juga perlu juga gitu ya mengetahui bahwa vendors itu atau penjual itu
dia memeriksa gitu barangnya atau bahan makanan dijual itu secara hati-hati dan baik gitu. Kemudian juga sebaiknya harus ada apa ya, sampling namanya, sampling suhu atau temperatur. Jadi dicek terus suhunya saat menerima bahan makanan itu. Nah, kemudian nanti kita bisa menyimpan bahan makanan terutama yang harus disimpan dalam suhu dingin ya, sesegera mungkin supaya menjamin makanan itu aman. Nah, pembelian bahan makanan itu harus dalam kondisi yang baik, terutama bahan-bahan makanan yang perishable itu. Jadi harus teliti gitu ya, harus diamati apakah bentuknya baik, warnanya dan rasanya atau aromanya itu sudah baik gitu kan. Dan kalau bisa kita beli di tempat yang legal, resmi gitu ya, yang diawasi. Pasar itu kan juga salah satu tempat yang diawasi gitu ya. Jadi ya insya Allah aman gitu. Kemudian jenis tepung dan biji-bijian itu kita kalau beli harus pastikan kondisinya baik, tidak berubah warna, tidak bernoda, tidak berjamur. Nah, kemudian kalau misalkan kita beli makanan yang berfermentasi ya, contohnya yang ada apa ya, bantuan mikroba seperti ragi atau cendawan, misalnya tempe gitu ya. Nah, ini harusnya pastikan ya aromanya itu aroma yang baik, aroma hasil fermentasi yang baik. Kemudian warnanya juga baik serta aroma rasa itu ya tidak bernoda dan tidak berjamur. Nah, dipastikan seperti ini. Kemudian misalkan ada penggunaan bahan tambahan pangan. Nah, ini harus dipastikan bahwa penggunaan bahan tambahan pangan itu memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, ini ada beberapa cara memilih bahan makanan. Nah, misalnya contohnya daging. Harus dipastikan warnanya itu bagian luar ataupun dalam itu sama gitu. Karena kan kerusakan itu kan dimulai dari luar gitu. Jadi, kalau misalnya luarnya udah dalamnya masih bagus tapi luarnya sudah nggak bagus, nah itu artinya sudah kurang baik. Nah, itu kan nanti bisa merembet ya yang di luar itu dia akan mengkontaminasi yang di dalam. Kemudian kita harus pastikan baunya itu bau khas daging dan belum ada aroma-aroma pembusukan gitu ya. Kemudian kalau ditekan itu dagingnya terasa elastis, jadi kok apa ya, kembali seperti bentuk semula kalau ditekan ini artinya masih segar. Kemudian eh, apa ya, saat memegang daging itu juga waktu kita megang itu sebaiknya terasa basah tapi kering, jadi nggak nyampe apa ya, tangannya tuh basah banget, jadi cuma basah-basah lembab aja tapi nggak terlalu basah gitu. Ini adalah ciri yang baik, karena kalau terlalu basah ini jangan-jangan sudah agak berlendir seperti itu. Kemudian kalau misalkan unggas ya seperti ayam, bebek, puyuh, yang lain ya. Nah, ini kita harus perhatikan pada bagian seperti paha, dada, sayap, dan punggung. Ciri-cirinya yang baik itu ayam seperti apa? Warnanya putih pucat, kemudian bagian otot dada dan pahanya kenyal, jadi sama ya tadi, seperti daging sapi. Kemudian baunya itu memang agak amis, tapi amisnya amis-amis yang apa ya, tidak begitu apa ya, berlebihan gitu ya, tidak berbau busuk. Kemudian kalau misalkan untuk bahan makanan ikan, kita harus lihat dari segi tampilan luarnya seperti kulit, dia mengkilat, kemudian sisiknya melekat kuat pada kulit, kemudian dagingnya kenyal, insangnya masih merah, bola matanya jernih, serta baunya khas gitu. Tidak berbau amonia, karena bau amonia itu artinya adalah ada fermentasi atau pembusukan dari protein sehingga baunya itu nggak enak. Nah, kemudian untuk sayuran dan buah-buahan, caranya yang memilihnya adalah kita harus lihat ya warnanya cerah, kemudian bagiannya tidak ada yang busuk, serta kekerasannya sesuai dengan jenis buah atau sayurnya. Kemudian baunya juga khas dan tidak berbau busuk. Kalau untuk kacang-kacangan ya, ini kita harus pastikan kacangnya itu tua gitu ya, sudah benar-benar tua, kemudian utuh, keras, dan tidak berulat. Jadi jangan sampai dia sudah ada kayak apa ya, hamanya gitu ya. Serta tidak ada terlihat kotoran atau bahan lain seperti batu atau kutu. Saat membeli bahan makanan, kita harus perhatikan ya, baik yang dikemas ataupun yang atau tidak dikemas gitu. Jadi kalau misalnya dikemas itu apa yang harus diperhatikan? Yang pertama, sebaiknya pilih yang ada label dan mereknya, kemudian terdaftar dan punya nomor daftar seperti RT atau nomor lainnya ya dari BPOM gitu.
Kemudian pastikan kemasannya tidak rusak, pecah, kembung, atau peok gitu ya. Kemudian juga pastikan juga belum kadaluarsa. Nah, sebaiknya pilih tanggal kadaluarsa yang sangat jauh gitu ya, jangan yang mepet-mepet. Kemudian kemasan juga dipastikan bahwa itu hanya dipakai sekali, jadi tidak apa ya, bekas apa namanya, mungkin bekas beras dibuat wadah bahan apa gitu, nah itu jangan. Kemudian kalau bahan makanan tidak dikemas, yang mungkin kita harus perhatikan tadi sudah dijelaskan ya, harus pastikan itu baru, fresh gitu ya, segar, tidak basi, busuk, rusak, atau berjamur, serta tidak mengandung bahan yang berbahaya. Dalam pemilihan bahan makanan, kita harus pastikan kita menggunakan bahan yang aman. Nah, bagaimana cara memastikan bahan yang kita gunakan itu aman gitu ya, bagaimana cara perlakuannya gitu ya. Yang pertama, kita harus pastikan kita pakai bahan yang baik. Kemudian seandainya kita butuh mencuci, pastikan airnya itu juga aman, serta bersihkan dengan cara yang benar. Cara memastikan gitu ya bahwa makanan kita aman dan bagus ya, ini adalah dengan cara kita membeli dari supplier yang terpercaya. Kemudian kita perlu juga mengecek bahwa bahan makanan tersebut telah disimpan dalam suhu yang tepat. Jadi kalau kayak di supermarket itu kan biasanya tempat penyimpanan daging itu ada tulisan angka suhunya. Nah ini itu bisa sebagai indikator bahwa bahan makanan itu disimpan pada suhu yang tepat. Kemudian kita juga harus memastikan bahwa makanan itu atau bahan makanan itu tidak busuk, basi, atau terkontaminasi gitu. Kemudian kita juga perlu ya membaca label untuk memastikan bahan tersebut belum kadaluarsa, serta kita lihat tanggal best before atau expired date-nya, caranya seperti itu. Nah, kemudian seandainya kita butuh menggunakan es batu ya, gunakan es batu yang food grade atau yang airnya sudah aman gitu ya, mungkin air matang, jangan air yang nggak aman. Kemudian gunakan air yang dapat diminum. Ini ada beberapa cara ya yang harus diperhatikan saat proses penerimaan bahan makanan. Pastikan bahwa kendaraan itu baik ya dari segi kebersihan serta tidak membawa bahan makanan selain pangan karena khawatirnya terjadi kontaminasi. Kemudian harus ada upaya untuk pengendalian suhu, misalnya membawa daging, ini mungkin membawa dengan cooler box gitu ya, semacam itu. Kemudian juga harusnya ada proses ya, yang namanya pemastian atau pemeriksaan suhunya sesuai dengan standar. Kemudian ada namanya spesifikasi. Spesifikasi adalah kayak daftar kriteria bahan makanan yang harus dipenuhi oleh supplier. Nah, saat penerimaan ini kita harus pastikan bahwa yang kita terima itu sesuai dengan kriteria yang sudah kita susun. Kemudian dalam proses penerimaan kita harus melaksanakan izin perorangan yang baik seperti yang sudah diajarkan kemarin, serta pastikan area penerimaan ini layak dan juga bersih. Nah, ini dalam proses penerimaan biasanya ada yang namanya pengukuran suhu ya. Ini biasanya menggunakan termometer. Nah, dalam penggunaan termometer ini ada beberapa yang diperhatikan, yaitu pastikan termometer itu sudah dikalibrasi. Jadi, kalibrasi itu adalah memastikan bahwa termometer itu bisa mengukur dengan suhu yang tepat. Jadi, ada kalanya alat ukur itu kalau dipakai sekian kali itu kadang sudah tidak valid. Nah, ini perlu dicek lagi, disetel lagi supaya dia itu bisa mengukur dengan tepat. Nah, kemudian saat menggunakan termometer, terutama yang tusuk gitu ya, pastikan bahwa itu dibersihkan dengan baik, yaitu diberikan dengan alkohol juga ya, supaya memastikan itu steril. Nah, kemudian ditusukkan pada bagian yang paling tebal dari bahan makanan. Jadi misalnya ayam ya, mungkin bagian dada yang ke dalam gitu ya. Nah, kemudian saat mengukur suhu itu dipastikan tunggu suhunya itu stabil, jadi nggak naik dan turun, karena kalau masih naik itu artinya dia itu masih mengukur, jadi belum angka yang pasti gitu. Kemudian jika bahan makanan terlalu keras untuk ditusuk, misalnya beku, nah tempatkan termometer ini di antara kedua bahan, terus tunggu hingga suhunya stabil. Nah, setelah digunakan, bersihkan kembali
termometer ini dengan kapas atau tisu yang sudah diberi alkohol dan simpan dengan baik di wadahnya. Nah, untuk memastikan bahan makanan kita aman ya, kita harus perhatikan ada atau tidaknya tanda bahan makanan kita itu rusak. Contohnya apa? Seperti adanya perubahan warna, perubahan bau, kemudian adanya lendir, atau rasanya jadi asam, atau adanya gas. Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu penggunaan air gitu ya. Jadi kalau misalkan kita dalam proses pengolahan, pastikan air itu bisa dikonsumsi manusia dan bisa digunakan untuk proses memasak. Pastikan juga tidak mengandung kontaminasi yang berbahaya. Jadi ada yang namanya sampling ya, air sumur nanti dicek di lab gitu. Nah, itu sebagai cara untuk mengetahui apakah itu aman gitu. Jadi nanti dicek E. coli-nya apakah dalam batas yang aman. Dan juga harus pastikan tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya. Nah, air itu juga diusahakan dari sumber yang terpercaya, misalnya menggunakan air pump gitu ya, atau air minum kemasan, atau menggunakan air sumur yang sudah terjamin atau sudah dicek gitu. Nah, kemudian air itu juga sebaiknya jangan diambil dari keran dan di toilet. Kenapa? Karena apa ya? Khawatirnya terjadi kontaminasi silang di situ. Jadi airnya bersih, tapi karena lingkungannya nggak bersih atau mungkin sempat kerannya disentuh orang yang di kamar mandi, nah itu kan khawatirnya bisa terjadi kontaminasi ya di alat-alat tersebut sehingga nantinya bisa mengontaminasi air. Nah, berikutnya adalah cara membersihkan dan mencuci bahan pangan. Cara mencuci dan membersihkan bahan pangan yang baik adalah yang pertama, cuci dengan air bersih yang mengalir hingga ke sela-sela bahan makanan. Jadi misalkan bahan makanan itu seperti brokoli yang banyak sela-sela yang sulit diakses, sebaiknya dipotong-potong terlebih dahulu atau di-trimming baru kemudian dibersihkan dengan air mengalir. Nah, kemudian untuk beberapa bahan itu juga sebaiknya direndam terlebih dahulu ya untuk menghilangkan bahan-bahan yang ada di dalam bahan makan tersebut yang sebaiknya dihilangkan seperti bayam atau daun-daunan lain ya direndam terlebih dahulu karena kadang ada kotoran seperti pasir debu ya yang nantinya kalau direndam itu dia itu akan mengendap di bawah sehingga kita bisa pastikan bahan tersebut bersih. Kemudian ada kalanya kita juga bisa menyikat atau mengupas bahan tersebut ya bila diperlukan supaya lebih bersih. Nah, kemudian seandainya ada sanitizer atau pembersih yang khusus buah atau sayuran, ini bisa juga digunakan. Kemudian yang penting, kita harus mengecek bahan makanan yang telah dibersihkan dan dicuci apakah sudah benar-benar bersih gitu ya sebelum digunakan. Nah, untuk review materi dari hari ini yaitu yang pertama adalah sebaiknya kita menggunakan bahan ya makanan yang akan kita masak itu dari supplier yang terpercaya. Kemudian kita gunakan bahan yang disimpan dalam suhu yang sesuai atau kalau misalkan bahan segar di pasar ya itu sebaiknya yang benar-benar baru saja dipotong dan tidak dijual dalam jangka waktu lama gitu. Nah, kemudian juga pastikan bahan makanan itu dalam kondisi yang baik, tidak kadaluarsa, serta cuci dan bersihkan bahan sebelum digunakan untuk menghilangkan bahan-bahan pencemar. Serta gunakan air bersih atau air yang bisa diminum untuk proses pengolahan bahan makanan. Oke, sekian materi dari saya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Apabila ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.